Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak Pak Aldi. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Nah, sebelumnya, Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Adalah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa merayakan doa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang tidak hadir hari ini, hadir semua. Nihil. Oke, ada Akbar Guntara yang tidak hadir. Keterangannya? Oke, sakit. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya lihat dulu samping kiri kanan kalian apakah sudah bersih, apakah sudah rapi bajunya. Oke, sudah rapi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat. Motivasi dari saya adalah kalian benar harus terus belajar agar mencapai impian kalian, yaitu di bidang sosial kan. Kayak di bidang sosial, artinya motivasi dari saya adalah kalian harus belajar dengan giat, bersaing secara sehat dimanapun kalian berada, meningkatkan skill, kemampuan, teknologi, terutama kalau dalam IPS ini adalah keahlian dalam berkomunikasi atau juga berbicara. Oke, masih ingat dengan materi sebelumnya? Yaitu tentang? Oke, yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Oke, ada yang mau menjelaskan apa itu otoritas jasa keuangan? Oke, Alia Saputri, silahkan berdiri. Boleh langsung, boleh perkenalan. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Oke, kita beri tepukan buat Alia Saputri. Oke, bagus sekali ya dari Alia tadi. Jadi otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang mengatur, di situ mengawasi berbagai sektor keuangan. Jadi sektor keuangan itu banyak sekali, yaitu ada sektor bank dan juga sektor non-bank. Kalian pasti sudah mempelajari kan ya, apa itu sektor-sektor keuangan. Ada bank, ada pasar modal, ada asuransi, ada juga lembaga pembiayaan, dan masih banyak lagi. Oke, materi hari ini yaitu tentang pasar modal. Oke, ada nggak dari kalian yang terlintas apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Oke, silakan. Kamu? Oke. Namanya siapa? Nama saya Reda Aprianti. Ya, silakan berdiri. Pasar modal adalah instrumen keuangan jangka panjang. Oke. Ya, siapa tadi namanya? Degra. Oke, Bapak coba tambahkan lagi. Jadi pasar modal, jawabannya sudah benar, bagus. Kita kasih applause dulu. Oke, jadi pasar modal itu tempat diperdagangkannya atau diperjualbelikannya
surat-surat berharga atau instrumen-instrumen lainnya yang akan kita pelajari. Jadi pasar modal di sini begitu banyak sekali instrumennya. Ada obligasi, ada surat jangka utang, ada wesel, ada capital loss dan juga capital gain. Seperti itu. Tentu saja pasar modal di sini berhubungan sekali dengan namanya investor atau orang yang menanamkan modalnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mengetahui apa itu definisi dasar banget dari pasar modal itu, kemudian manfaat kita atau manfaat peserta didik mempelajari pasar modal ini. Kemudian yang ketiga, di situ ada instrumen. Jadi kalian nanti akan mengetahui apa saja sih instrumen-instrumen dari pasar modal ini. Kemudian yang keempat yaitu struktur pasar modal. Tentu saja pasar modal itu ada sebuah struktur atau rancangan bagan di dalam sebuah pasar modal. Nah, kemudian yang kedua, di sini peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Bapak menggunakan pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Pasti kalian sudah tahu ya, sudah dengar. Jadi problem based learning di sini adalah Bapak akan membagikan studi kasus. Jadi studi kasusnya itu berupa artikel yang akan kalian pecahkan. Kalian akan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran di sini tentu saja menggunakan media Canva seperti yang Bapak ajarkan di sini, yaitu yang tentu saja terintegrasi dengan TPACK atau teknologi, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ya ke pembelajaran di sini, langkah pembelajarannya secara ringkasnya, saya akan menjelaskan materi, kemudian saya memberikan kuis-kuis pembelajaran seperti biasanya, kemudian di situ ada diskusi kelompok dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, seperti itu. Biar kalian ingat, Bapak tulis garis besar pembelajaran hari ini yaitu pasar modal. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembelajaran pasar modal, Bapak akan kasih kuis. Jadi bagi kalian yang ingin menjawab, silahkan tunjuk tangan seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, silakan tunjuk tangan. Oke, Alia Saputri. Oke, saya ulangi ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, tunjuk tangan ya. 1, 2, 3. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Oke. Silakan Wijaya. Jawabannya adalah investasi. Jawabannya kurang tepat. Oke, ada yang mau coba lagi? Oke, namanya siapa? Farisa. Oke, jawaban Farisa adalah investor. Oke, kita kasih applause buat Farisa. Oke, boleh nggak Ananda Farisa coba jelaskan sedikit
Iya, Woi. iya. Oke, ya. Dari logika benar sekali yang dikatakan Farisa ya. Udah dikasih plus belum? Sudah. Oke. Jadi di sini jelas sekali ya, di situ ada masuk di situ bahasa Inggrisnya in, iya. Kemudian di situ ada vas bunga, ada gambar vas bunga, jadi Bapak ambil vas aja, bunganya enggak. Jadi kita diganti jadi kemudian ada huruf T, kemudian garis miring itu bahasa Inggrisnya. Iya, kalian paham sekali dengan bahasa Inggris yang sangat sederhana, gitu ya. Oke, kalau dari teorinya sendiri, ada nggak yang berani coba mengartikan apa sih yang dimaksud dengan investor itu? Silahkan tunjuk tangannya. Oke, Bapak kasih poin ya buat Farisa tadi karena eh, cukup aktif seperti itu ya. Oke, yang menjelaskan Bapak kasih poin 50. Oke, ada yang berani menjelaskan apa itu investor? Oke, boleh berdiri dan sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadani. Yang tadi Biasa dipanggil Dani. Dandi. Yang Oke. tadi kan ditanya apa maksud dari investor. Iya. Investor itu kayak seorang yang ngasih modal atau pemberi dana dari suatu perorangan ke perusahaan atau industri lain gitu. Oke. Penanam dana gitu. Penanam dana. Sekian itu, terima kasih. Oke. Kasih applause dong buat Dandi. Jadi bagus sekali ya dari tadi Bapak tambahi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, investor ini berhubung dengan investasi, yaitu menanamkan modalnya ke suatu perusahaan, entah perusahaan dalam negeri atau juga luar negeri seperti itu. Dan investor ini bukan hanya investor dari lokal saja, investor ini bisa dari asing. Investor asing masuk menanamkan modalnya ke Indonesia seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut ke kuis yang selanjutnya. Silakan tunjuk tangan. Oke. Oke, silahkan tunjuk tangannya. Oke, namanya siapa? Ardia, Pak. Ardia. Ardia. Oke, Ardia. Jawaban Ardia adalah Obligasi. obligasi. Oke, apakah jawabannya benar? Oke, jawabannya benar. Beri applause buat Ardia. Oke, cukup meriah ya. Ya, Ardia. Ardia itu dan dia. Ya, Ardia. Boleh nggak Ananda Ardia jelaskan aja logika, pertama jelaskan secara logik aja, kenapa sih disebut dengan gambar ini obligasi gitu? Itu gambar pertama ada OB yang sekarang dikatain office boy itu, terus yang gambar kedua itu tiga, terus yang di gambar ketiga itu ada tulisan SI, jadi digabung jadi obligasi. Oke. Kasih applause dulu dong buat Ardia ya. Oke, benar sekali yang dikatakan Ardia tadi. Jadi di situ di gambar yang sebelah kiri itu ada sebuah pekerjaan, pekerjaan yang dinamakan office boy atau disingkat OB. Kemudian di situ ada Proliga seperti itu ya. Namun Bapak ambil hanya liganya saja. Dan yang terakhir adalah merek lipstick. Ya. Merek parfum ya. Maaf ya. Bapak salah, di situ ada merek parfum yang bermerek C. Jadilah obligasi. Oke. Mantap buat Ardia.
Oke, ada yang mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Silahkan. Poin 50 buat kalian. Oke, silahkan. Silakan, ada yang mau coba? Masih dasar banget nih obligasi. Ya, siapa namanya? Calista. Oke, boleh berdiri? Oke, benar, jawabannya benar. Kita kasih applause buat Kalista. Buat Kalista. Ya. Jadi saya tambahi bahwa obligasi tadi artinya ada surat-surat berharga, tentu saja ada perjanjian di situ antara dua pihak. Oke, di situ surat-surat berharga di situ ada surat jangka utang dan juga perjanjian. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari pasar modal. Oke, ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan apa itu pasar modal? Alia Saputri. Untuk yang kali ini duduk saja. Definisi pasar modal adalah pasar tempat jual belikan dana-dana jangka panjang seperti saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke. Benar sekali. Jadi di sini pasar modal di sini adalah pasar tempat diperjualbelikannya surat berharga lainnya. Modal di sini adalah pasar tempat diperjualbelikannya dana-dana jangka panjang, surat berharga. Kondisi industri jika sebuah industri sedang berkembang, maka cenderung akan mengundang banyak investor di Indonesia. Sesuai data Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 2020, tren industri yang sedang mengalami pertumbuhan besar adalah industri informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa transportasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Komunikasi selanjutnya faktor penting yang mempengaruhi tingkat investasi adalah likuiditas. Bagi yang berinvestasi untuk jangka panjang, mungkin tidak membutuhkan investasi yang atau mudah dicairkan. Ya, cukup sebelahnya. Tapi kalau dana yang terlalu terbatas dan tujuan investasi kamu adalah untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, maka lebih baik memilih instrumen yang liquid. Selanjutnya ada pajak. Pajak juga menjadi salah satu faktor penentu investasi yang penting. Karena pada umumnya tiap instrumen investasi akan dikenakan pajak sekian persen oleh negara. Kesimpulan singkat dari artikel di atas ialah OJK menggarisbawahi jumlah investor lokal yang sangat tinggi. Jumlahnya hanya sekitar 0,2% dari seluruh Indonesia. Untuk menariknya, pemerintah menyiapkan juga entitas tunggal meningkatkan jumlah investor yang mempercayakan modal. Oke. Baiklah, sudah dijawab. Apakah dari kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1 silahkan. Kelompok
Oke, pertanyaannya mengapa pasar modal perlu diawasi? Iya. Otoritas jasa keuangan sendiri berperan dalam mengawasi dan melakukan penyidikan bagi lembaga keuangan. Nah, di pasar modal sendiri, pasar modal adalah suatu lembaga yang membahas tentang keuangan atau memperjualbelikan surat tadi. Makanya pasar modal tersebut tentu harus diawasi oleh OJK karena mengawasi pasar modal juga merupakan salah satu tugas bagi OJK sendiri. Iya, alasan perlu diawasi untuk apa? Ini ada materi. Ada hal lain yang diawasi agar tidak terjadinya hal-hal tertentu. Karena kalau dari artikel tersebut, karena jumlah investor lokal itu sangat minim, makanya perlu diawasi dari setiap gerak. Bukannya kalau justru kalau minim itu semakin dikit ya? Kalau justru kalau banyak yang harus diawasi iya semakin dikit makin susah. Kalau dikit kan iya perlu diawasi banyak baru Karena minim tadi, sehingga dia mengiranya tidak ternotis atau tidak dilihat, dia malah melakukan kecurangan karena dia menganggap itu adalah ruang lingkupnya sendiri karena kecil. Oke, beri applause buat kelompok 2. Oke, karena waktunya terbatas, jadi yang maju cuman 2 kelompok. Oke? Oke. Kita langsung lanjut di kesimpulan. Ada yang mau tunjuk atap untuk memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran pasar modal ya hari ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, Kalisa, Alia, kesimpulan yang kalian dapatkan dari belajar pasar modal, atau Dani boleh? Oke. Oke. Kesimpulannya adalah ya, coba biar terrecord kamera, tegak, ya berdiri. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai kertas itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kesimpulannya pasar modal itu sama seperti pasar-pasar lainnya yang memiliki tugas, fungsi, dan manfaat. Namun di pasar modal ini dia khusus untuk memperjualbelikan surat-surat berharga atau instrumen lainnya seperti yang pada saat kita bahas tadi ada saham, investasi, investor, dan obligasi. Banyak yang dapat kita pelajari pada hari ini mengenai pasar modal. Salah satu contohnya yaitu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan sendiri juga memiliki fungsi. Di pasar modal ini kita memiliki 2 pihak yaitu perusahaan investor dan juga emiten. Investor dan investasinya tadi. Di satu sisi pasar modal ini memiliki banyak dampak positif, tapi di sisi lain adanya pasar modal ini ada juga dampak negatifnya. Tapi kita harap sebisa mungkin pada pasar modal tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bocornya dokumen tertentu. Oke. Kesimpulan dari pasar modal di sini, jadi jelas sekali ya bahwa kita tadi sudah belajar apa itu definisi dari pasar modal, kemudian kita belajar manfaat dari pasar modal, ada juga instrumen dari pasar modal. Kita juga tadi bermain apa?
bermain kuis atau games, kemudian kita juga udah berdiskusi atau memaparkan hasil diskusi dari sebuah artikel studi kasus. Nah, untuk Bapak akan kirim asesmen di siapa tadi ya? Saya tadi ngirim ke, ya. Silahkan dikirim ke teman kelasnya. Bapak kirim asesmen Google Form secara online. Silahkan kalian keluarkan HP-nya dan dijawab asesmen akhir dari pasar modal ini. Kalian isi nama, kelas, dan juga kalian lock atau kalian kunci jawabannya. Oke, silakan. Oke, yang belum sudah semua? Sudah? Apa? Jadi belum nggak bisa. Sudah dikirim, tapi ulang waktu lihat skor. Oh, nggak apa-apa. Diulang lagi. Ulang lagi nggak? Apa udah usah? Oh, artinya udah masuk sih sebenarnya. Artinya tadi itu udah terkirim. Sudah, tinggal lihat skor. Udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Udah. Oke, perhatikan. Ada yang dapat nilai 100. 1, 2, 100. Oke, 80. 80. Oke. Yang dapat di bawah 80. Berapa? 100. Oke. Oke, nanti datanya saya lihat ya. Saya lihat hasil akhirnya ada di laptop tentunya ya. Oke. Di situ ada refleksi pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, asik. Ada lagi? Menyenangkan, mudah dipahami. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk tindak lanjutnya, kalian pelajari materi tentang fintech, yaitu industri keuangan non-bank. Kalian pelajari fintech. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita sampai di sini. Apabila Bapak menjelaskan kalian kurang paham atau kalian tidak begitu aktif dalam belajar, oke, Bapak minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kasih applause untuk semuanya. Terima kasih.